Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan mendemokan ya kepada Anda semua Fotol Display EM versi 1 ya. Nah, saya akan demokan. Di sini sudah saya siapkan displaynya. Kemudian di sini ada konektor ya. Jadi konektor ini nanti akan kita hubungkan ke dalam controller Fotol. Nah, ini cukup mudah nanti ya teman-teman ya. Jadi nanti langsung kita colokkan, kemudian kita setting parameternya di laptop kita. Nah, langsung bisa kita pakai ya. Oke, di sini saya akan mencolokkan ya ke controller. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman biasanya memprogram menggunakan softwarenya Fotol, nah kan lewat sini ya soketnya. Jadi Anda menggunakan USB to serial ya. Nah, sama ketika Anda menggunakan display, nah kita pakai port yang sama. Jadi ini ada warna kabel pink, ada warna kabel biru, ada warna kabel hitam, dan ada orange ya ini. Kalau nggak salah yang pink ini adalah VCC atau 5 volt, yang hitam adalah ground, kemudian yang biru ini RX ya kalau nggak salah. Kemudian yang orange adalah TX. Nah, ini sudah saya siapkan, tinggal kita colok saja ya teman-teman ya. Oke, kita akan mencolokkan ya. Oke, ini agak susah ya karena saya ini sambil megang HP ya, jadi saya sendirian di sini. Oke, sudah terkonek ya di sini. Oke, kabel ini menuju ke controller kita ya. Nah, kenapa belum nyala di sini? Karena kontak belum saya nyalakan ya. Coba sekarang kontak saya nyalakan. Nah, di sini sudah muncul parameter-parameternya ya, teman-teman ya. Nah, untuk pertama kali sebenarnya ini sudah bisa kita lihat ya beberapa parameter. Cuma di sini yang belum bisa kita lihat kalau misalnya nanti teman-teman baru beli ya, itu adalah persentase baterai ya. Nah, di sini untuk metode parameter atau persentase baterai ini kita menggunakan sistem tegangan ya. Jadi parameternya tegangan. Nah, tegangan penuhnya berapa, kemudian tegangan habisnya berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada speed ya, atau kilometer per jam ya. Yang paling atas ini adalah kmh. Jadi nanti ini akan menampilkan speed ya dalam kilometer per hour ya. Oke, kalau misalnya throttle ini saya gas ya, teman-teman sudah bisa melihat di sini ada perubahan RPM di sini ya. Kemudian ada perubahan speed ya. Nah, kemudian odonya juga ikut berubah ya teman-teman ya. Nah, dia berubah dari 29 atau 2,9 ke 3,0 ya di sini. Oke, yang harus kita siapkan dulu adalah ini softwarenya ya. Nanti akan saya berikan link ya ketika Anda membeli display ini ya. Nah, apa ya kira-kira yang harus kita lakukan ya ketika sudah punya display, kemudian kita sudah punya softwarenya. Nah, tentu Anda cukup mencolokkan ya display kami atau display Fotol EM V1 ini menggunakan USB Type-C ya. Kemudian Anda tinggal mencolokkan ke laptop ya atau komputer Anda. Oke, sudah kita colokkan. Nah, kemudian di sini
kita belum tahu ini ya COM berapa. Nah, kita bisa lihat di device manager ya. Device manager. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman belum punya driver ya, driver USB serialnya, nanti saya akan berikan softwarenya juga dan juga tutorial untuk cara install ya drivernya. Nah, sebenarnya cukup banyak ya kita temukan di internet ya cara untuk menginstal driver USB to serial ya. Dalam hal ini adalah Arduino ya. Nah, saya di sini menggunakan Arduino Nano. Nah, di sini karena saya sudah install, maka di sini sudah muncul ya. Sudah muncul namanya USB serial port ya. Ini terdeteksi ke COM 9 ya. Oke, setelah ketahuan COM berapa, maka kita selanjutnya adalah men-setting ya software kita. Nah, kita tinggal pilih serial portnya, kita pilih COM 9, kemudian kita klik open port ya. Open port ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita atur batas atas dan batas bawah baterai ya. Nah, karena saya menggunakan 20S tipe lithium, saya pakai 84 ya di sini. Kemudian di sini level low-nya saya tentukan sendiri 62 ya. Nah, nanti tergantung Anda semua ya, pengen setting low voltage-nya di tegangan berapa. Nah, ini tentunya sangat penting untuk notifikasi persentase baterai kita agar kita nggak sampai kehabisan baterai di jalan. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu ada satu parameter lagi, yaitu wheel diameter atau diameter roda. Nah, di sini saya setting menggunakan skala mikrometer ya, jadi bukan milimeter tetapi mikrometer. Nah, kalau misalnya katakan diameter roda Anda ini katakan dari ujung ke ujung ya, itu setengah meter ya, atau 500 cm, maka saya menulisnya di sini adalah 5000 ya, bukan 500 tapi 5000. Nah, tentunya apa? Fungsinya apa? Nah, fungsinya agar Anda bisa menaikkan dan menurunkan istilahnya kalibrasi ya, menaikkan dan menurunkan agar nanti didapat speed yang ada di speedometer Anda itu akurat ya. Jadi nanti kalau misalnya kurang kencang, berarti otomatis Anda naikkan dan Anda turunkan gitu ya. Anda coba-coba sendiri nanti. Oke, setelah semua parameter kita masukkan, maka kita tinggal ini, param write ya. Sebentar. Nah, kita tinggal open port, kemudian param write. Oke teman-teman, kita pilih COM 9 ya tadi ya. Kita pilih COM 9, kemudian kita open port ya. Nah, setelah itu kita param write ya. Ketika sudah ada pesan di sini, berarti parameter itu sudah tertulis ke dalam display kita. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, otomatis parameternya sudah otomatis tersimpan ke sini ya. Nah, tadi kan 84 ya tegangan atasnya, kemudian tegangan bawahnya adalah 62. Nah, tegangan saat ini yang ada di baterai saya itu adalah 82,5. Maka ini dianggap persentasenya adalah 90% ya. Kalau fullnya kan 84 ya. Nah, coba saya rubah di sini ya. Ketika misalnya katakan ya, height-nya saya buat 82, ya otomatis kan menjadi 100% ya. Oke, ini akan saya write ya. Akan saya write
otomatis dia akan menjadi 100% ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian fungsi yang lain ini adalah parameter read ya. Artinya apa? Parameter read ini untuk mengambil parameter dari display Votal EM V1 ini ya. Nah, coba saya klik ya param write. Oke. Nah, otomatis semua parameter dari display kita ini akan diambil dan ditampilkan ke dalam ini ya, ke dalam software ini ya. Jadi istilahnya ini tidak jauh beda ya pengoperasiannya dengan software Votal yang Anda punya ya. Nah, kemudian close port ini untuk menutup port ya, menutup COM tadi. Kemudian kalau close up ini untuk menutup aplikasi ya dari Votal display software debugging ini. Oke ya. Coba ini saya akan putar throttle-nya. Kemudian Anda coba lihat ya perubahannya. Oke, coba saya akan ke sini ya. Oke, saya putar. Nah, itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian fungsi lain apa? Fungsi lain adalah ini ya, gear ya. Jadi gear ini ada 3 pilihan ya. Ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini coba kita lihat ya di sini perubahannya. Oke, G ini menunjukkan posisi gear ya. Jadi ini gear 1, kemudian saya oper gear 2, kemudian gear 3 ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan di sini teman-teman ya, fungsi dari masing-masing display ini ya. Yang ini adalah speed ya dalam kilometer per hour ya, atau kilometer per jam. Kemudian di sini ada R ya. R ini menunjukkan RPM. Nah, jadi ini membaca data secara real time dari controller Votal ya, teman-teman. Nah, kemudian gear ini gear ya. Gear 1 2 3. Kemudian O ini adalah odometer. Nah, nanti odometer ini bisa kita reset ya dengan tombol. Nah, itu saya setting, Anda tekan tombol, nanti saya taruh di manualnya ya. Tombol ini ditekan selama 3 detik, maka odometer ini akan kembali ke posisi 0 ya. Kalau misalnya Anda pengen mereset odometernya. Nah, kemudian V ini menunjukkan tegangan dari baterai. Kemudian ampere ini adalah arus yang sedang berjalan ya. Jadi coba saya naikkan A ini. Nah, tentu dia naik ya. Nah, kalau misalnya menunjukkan minus itu artinya apa? Artinya kalau minus itu berarti ada arus balik dari motor kita menuju ke baterai ya. Jadi artinya kalau minus itu posisi regen ya. Artinya baterai kita mengecas ya. Jadi kalau katakan misalnya minus 5 berarti ada arus 5 ampere yang masuk ke dalam baterai kita. Gitu ya. Nah, kemudian C ini adalah temperatur dari controller ya. Kemudian kalau M itu temperatur dari motor kita. Nah, ada beberapa motor yang memang ada temperatur ada sensor temperaturnya di dalam motornya ya. Tapi kalau ini saya lihat kemarin wire-nya cuma ada 5 ya. Jadi ini tidak support untuk temperatur motor ya. Kalau misalnya Anda pakai HS itu rata-rata sudah dilengkapi dengan temperatur sensor ya di dalam motornya. Nah, kalau yang Yuma rata-rata belum ada karena kita lihat kabelnya, untuk kabel hole-nya itu cuma ada 5 ya. Kalau
Kalau misalnya ada 6 itu berarti dia sudah support untuk temperatur di motornya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa tadi yang belum ya? B ya. B ini menunjukkan persentase baterai berdasarkan tegangan ya, tegangan atas dan tegangan bawah. Nah, untuk jenis-jenis baterai tertentu seperti LiFePO mungkin ini kurang support ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti saya akan upgrade ke versi yang lebih di atasnya itu menggunakan WH ya atau watt hour. Jadi yang dihitung bukan berdasarkan tegangannya, tetapi berdasarkan berapa jumlah energi yang sudah dikonsumsi ya. Nanti saya akan tambahkan trip ya, trip untuk WH ya. Jadi teman-teman nanti yang versi selanjutnya itu ada versi yang untuk LiFePO ya teman-teman. Nah tapi sebelum itu saya harus uji coba dulu ya, uji coba kalibrasi dan sebagainya. Artinya saya harus membandingkan dengan alat yang standar dulu ya, tentang penggunaan dari watt hour ya. Tentunya tidak sembarangan, kan harus melalui uji coba dulu. Kalau tegangan kan sebenarnya cukup gampang, kita tinggal tentukan level atas dan level bawah, itu sudah ketahuan persentase dari baterainya ya. Oke, mungkin itu nanti ke versi yang selanjutnya ya, atau versi 2. Mungkin saya akan upgrade ya nanti. Kemudian yang terakhir adalah W ya. Nah, W ini menunjukkan watt ya. Menunjukkan watt yang sedang berjalan ya. Nah, sekarang berjalan 123 watt ya. Oke, saya turunkan. Oke ya, jadi dia idle-nya atau standby-nya itu di 82 watt ya. Kita tahu ini memang dari apa ya, controllernya ya. Jadi dia nggak bisa benar-benar nol ya kondisi standby. Jadi kondisi standby ini memang sudah memakan daya sebesar 82 ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya akan demokan salah satu fault code ya. Fault code dari controller ini. Mungkin ini kurang begitu terlihat ya teman-teman ya. Saya akan coba demokan untuk error dari throttle ya. Itu ada di sini ya. Nah, kalau error itu biasanya ketika kita nyalakan pertama tapi throttle sudah kita buka, itu otomatis dia sudah menjadi error ya. Otomatis kan kondisi awal throttle-nya tidak nol ya. Itu menjadi error kode pada throttle ya. Coba saya akan demokan. Saya akan matikan dulu. Kemudian throttle saya buka ya. Throttle saya buka ini. Kemudian oke teman-teman ya, di sini saya akan demokan tentang fault code ya yang ada di Fotol MV1 ini. Saya akan demokan tentang throttle error ya. Nah, jadi gimana terjadinya throttle error ya. Jadi kalau misalnya Anda membuka throttle kemudian kontak Anda nyalakan ya, artinya ini kondisi yang abnormal ya, artinya kan sangat membahayakan ya. Kalau misalnya harusnya ini kan throttle saya buka, kontak saya nyalakan, itu kan motor langsung jalan ya. Nah, tetapi ada proteksi dari controllernya ya. Oke, saya akan demokan throttle saya buka, kemudian kontak saya nyalakan ya. Nah, otomatis motor kita ini tidak berjalan ya. Kemudian di sini muncul fault code ya. Sedikit tidak terlihat ya, karena LED-nya ini LED kecil ini ya. Oke. Jadi fault code-nya menunjukkan throttle error ya. Nanti saya akan
taruh di manualnya. Jadi deskripsi dari pin-pin untuk throttle error, kemudian untuk hall sensor yang error dan sebagainya. Saya akan taruh di manualnya nanti ya. Oke, kemudian saya akan buka lagi throttle-nya ya. Otomatis ketika saya buka throttle-nya kondisi menjadi normal lagi ya. Artinya LED fault code yang menunjukkan throttle error itu akan mati teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman LCD ini apakah terbaca atau tidak di terik matahari. Ya, saya akan coba ya ke terik matahari. Nah, ini kondisinya agak mendung ya teman-teman ya. Oke, jadi cukup jelas terlihat ya di sini ya LCD ini. Cukup terlihat dengan jelas di dalam kondisi siang hari ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi kalau saya dulu pakai TFT ini agak susah terlihat ya. Nah, kenapa ini kok seperti ini? Karena ini tidak terhubung ya ke controller ya. Jadi datanya kacau ya. Sekarang kan lagi terhubung ke display ini ya, EMV1 ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Nanti untuk info selanjutnya saya akan infokan ke grup saja ya. Oke, mungkin kalau ada saran atau masukan bisa komen ya nanti di grup ya. Barangkali ada yang perlu kami revisi ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini ya, untuk penjelasan tentang Photo M1. Oke, saya akhiri dulu ya video ini. Nanti lain-lainnya akan menyusul ya. Salam go green ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.